3. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya Brunei Darussalam. Yang pertama, peneliti sejarah telah mempercayai terdapat sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya Kesultanan Brunei. Catatan orang Tiongkok dan orang Arab menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ini ada di muara sungai Brunei awal abad ke-7 atau ke-8. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Kesultanan Brunei juga merupakan pusat perdagangan dengan Cina. Kerajaan ini juga pernah menjadi taklukan Fazal Kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa. Nama Brunei tercantum dalam negara Katagama sebagai daerah bawahan Majapahit. Kekuasaan Majapahit tidaklah lama karena setelah Hayam Wuruk wafat, Brunei membebaskan diri dan kembali sebagai sebuah negeri yang merdeka dan pusat perdagangan penting. Tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa memerintah kecuali dalam isu hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan, di mana isu-isu ini menjadi tanggung jawab Britania. Percobaan untuk membentuk sebuah badan perundangan pada tahun 1962 terpaksa dilupakan karena terjadi pemberontakan oleh partai oposisi menjadi Negara Kesatuan Borneo Utara. Tetapi dengan bantuan Britania, pemberontakan ini berhasil diberantas. Pada akhir 1950-60, Kerajaan Brunei ketika itu menolak rencana, walaupun pada awalnya menunjukkan minat untuk bergabung dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Dan akhirnya Sultan Brunei ketika itu berkehendak untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Nah, pada 1967, Omar Ali Salifuddin III telah turun dari tahta dan melantik putra sulungnya Hasanal Bolkiah menjadi Sultan Brunei ke-29. Baginda juga berkenan menjadi Menhan setelah Brunei mencapai kemerdekaan penuh dan disandarkan gelar Paduka Seri Bengawan Sultan pada tahun 1970. Pusat pemerintahan negeri Brunei telah diubah namanya menjadi Bandar Sri Begawan. Untuk mengenang jasa Baginda, Baginda mangkat pada tahun 1986. Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya telah menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan pada 1 Januari 1984. Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Derajat lintang utara hingga 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur hingga 115 derajat bujur timur. Lalu bagaimana dengan letak geografis Brunei Darussalam? Brunei Darussalam terletak di barat laut pantai utara Kalimantan, kurang lebih 442 km di sebelah utara ekuator atau khatulistiwa. Wilayahnya berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, kecuali di bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Brunei Darussalam sendiri terpisah oleh wilayah Sarawak, Malaysia, yaitu Limbang. Untuk wilayahnya, Brunei Darussalam terbagi dalam 4 distrik atau setingkat provinsi, yaitu yang pertama distrik Muara, yang kedua distrik Tutong, yang ketiga distrik Belait, dan yang terakhir merupakan distrik Temburong. Tiap-tiap distrik dipimpin oleh pegawai daerah yang diangkat oleh Kementerian Dalam Negeri atau setingkat direktur di kementerian dan tidak dipilih oleh rakyat pada distrik tersebut. Seluruh kebijakannya ditentukan oleh pusat, yaitu dari atau melalui Kementerian Dalam Negeri sendiri. Iklimnya sendiri, Brunei Darussalam memiliki iklim dengan suhu cenderung beragam, berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 82% dan hujan turun rata-rata 4.000 mm per tahunnya. Sementara di daerah Temburong dan daerah lainnya rata-rata 2.400 mm hingga 2.940 mm per tahunnya. Lalu bagaimana mengenai sumber daya alam dari Brunei Darussalam sendiri? Dengan adanya hampir 80% wilayah Brunei Darussalam merupakan hutan tropis. Dari luas tersebut, hampir 70%-nya berupa hutan asli.
kebijakan pemerintah Brunei Darussalam untuk menjaga ekosistem termasuk mengalokasikan hampir 55% luas negara sebagai hutan lindung atau hutan cadangan. Kekayaan alam berupa minyak, gas alam, pasir, silika, hutan, dan sumber laut. Sejauh ini Brunei Darussalam memiliki jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2019 sebanyak 459.500 orang, terdiri dari 244.000 laki-laki dan 215.000 perempuan. Dalam populasi tersebut, warga negara Brunei berjumlah 331.000 orang dan sisanya terdiri dari warga negara asing. Struktur usia yang terdapat pada Brunei Darussalam terbagi atas beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu 0,0 sampai 14 tahun, terdiri dari 94.600 orang. 19 sampai 24 tahun terdiri dari 80.500 orang. 25 sampai 54 tahun terdiri dari 224.100 orang. 55 sampai 64 tahun terdiri dari 38.100 orang. Dan terakhir 65 tahun ke atas terdiri dari 22.200 orang. Suku bangsa dan etnis yang terdiri dari 302.200 orang ras Melayu dan 47.200 keturunan Cina dan 110.000 berlatar belakang suku kebudayaan Tutong, Melayu, Bisaya, Dusun, dan Murut serta yang lainnya. Bahasa yang dianut di sebagian Brunei Darussalam adalah bahasa resmi yaitu bahasa Melayu. Namun bahasa Inggris masih dipergunakan secara luas di kalangan pemerintahan, perusahaan, dan sekolah. Agama yang dianut adalah 67% beragama Islam, Kristen 10%, Buddha 13%, dan 10% yang lain adalah animisme dan kepercayaan yang lainnya. Sistem pendidikannya, pemerintah menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu 1. Sistem Dwi Bahasa di semua sekolah, 2. Konsep Melayu Islam Beraja atau MIB, dan 3. Pendidikan vokasional atau teknik sebagai peningkatan dan perkembangan sumber daya manusia. Jenjang pendidikan di Brunei terdiri dari 7 tahun pendidikan dasar, 3 tahun menengah utama, dan 3 tahun menengah ke atas, 2 tahun masa prakuliah. Brunei memiliki angka pertumbuhan sebesar 1,65% dari total penduduk di sana. Rasio angka kelahiran di Brunei adalah sebesar 17,4 kelahiran per 1000 orang. Rasio angka kematian sebesar 3,47 kematian per 1000 orang. Angkatan kerja pada tahun 2019 tercatat sebanyak 369.000. Angka pengangguran sebanyak 16.200 orang. Pemerintahan Brunei Darussalam adalah kesultanan atau kerajaan Islam dengan pemimpin negara disebut sultan. Karena Sultan Brunei berkuasa sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem kerajaan atau kesultanan di negara ini menganut model monarki